Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Negeri 1 Turen. Yang hari ini akan Bu Laila Amrulia pandu. Pembahasan kita pagi ini adalah tentang ciri kebahasaan teks tanggapan. Buku rujukan yang kita pakai adalah buku Bahasa Indonesia, buku siswa kelas 9 SMP MTS edisi revisi 2018. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan peserta didik mampu menelaah ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan yang telah dibaca. Nah, untuk jenis teks tanggapan ini ada dua. Yang pertama adalah teks tanggapan deskriptif, di mana teks tanggapan deskriptif ini merupakan teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian yang bersifat deskripsi. Jenis teks tanggapan yang kedua adalah teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis adalah karangan yang berisi tanggapan kritis terhadap masalah yang sedang dibahas. Nah, bagaimana pemahaman kalian tentang struktur teks tanggapan pada pertemuan kita minggu kemarin? Saya kira kalian sudah memahaminya. Apakah kalian juga sudah paham bagaimana langkah-langkah menyimpulkan suatu teks tanggapan? Tentu dengan belajar dan memahami materi, kalian akan dapat memahami materi ini dengan benar. Nah, untuk mengulas sekilas, kita lihat dulu struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan yang pertama adalah konteks. Konteks berupa penyebutan tentang objek yang ditanggapi. Apakah objek itu berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, peristiwa, fenomena, ucapan dan perbuatan, atau tentang suatu karya dari orang lain. Struktur yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi berisi tentang keadaan objek atau proses berlangsungnya kegiatan itu secara terperinci. Sedangkan struktur kita yang ketiga adalah penilaian atau evaluasi. Penilaian berisi pendapat tentang objek itu, baik secara positif ataupun negatif, baik berupa kelebihan ataupun kekurangannya. Selanjutnya ada anak-anak, bagaimana ungkapan teks tanggapan yang disampaikan. Ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau pengemuka gagasan. Ini adalah ungkapan yang pertama. Ungkapan teks tanggapan yang kedua berupa ungkapan tanggapan yang menolak atau tidak menyetujui pikiran yang dikemukakan penulis. Ungkapan yang ketiga yaitu berisi ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain.
Ungkapan yang keempat berisi ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain. Ungkapan yang kelima yaitu ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa atau majas penghalusan. Ungkapan teks tanggapan yang keenam berupa ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. Ini adalah contoh ungkapan dalam sebuah teks tanggapan. Selanjutnya, bagaimanakah langkah-langkah menyusun sebuah teks tanggapan? Langkah yang pertama, menentukan tema teks tanggapan yang akan kalian susun. Langkah yang kedua, baru mengembangkan tema menjadi ide atau gagasan pokok. Langkah yang ketiga, baru menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat yang urut dan logis sesuai dengan struktur teks tanggapan, baik secara deskriptif maupun secara kritis. Langkah yang terakhir, kalian harus mencermati dan meneliti teks yang telah disusun agar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak, inilah langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks tanggapan. Penyampaian kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks. Bagaimana cara penyampaiannya? Yang pertama, tanggapan yang disampaikan harus sesuai dengan topik pembahasan. Yang kedua, dalam penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan permasalahan yang disampaikan. Yang ketiga, dalam penyampaian tanggapan, kalimat yang digunakan harus murni pendapat sendiri. Yang keempat, kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. Maksud dari tidak ambigu di sini adalah tidak menimbulkan makna yang berbeda. Yang kelima, jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi. Yang keenam, penyampaian kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerakan, mimik muka, atau nada suara, tetapi tidak boleh berlebihan. Yang ketujuh, kalimat tanggapan harus bersifat objektif. Maksud bersifat objektif adalah apa adanya, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta atau opini. Yang kedelapan, ketika menyampaikan suatu tanggapan, hendaknya kita tidak menjelekkan pihak lain. Dan yang terakhir, dalam penyampaian kalimat tanggapan, ini akan lebih kuat jika disertai dengan fakta yang ada. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan. Ada beberapa ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks tanggapan. Kali ini yang saya sampaikan adalah yang pertama, di dalam teks tanggapan ini
menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks merupakan kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba atau predikat. Ciri kebahasan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata rujukan. Kata rujukan merupakan sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Kata rujukan dikenal juga dengan sebutan referensi. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan pilihan kata. Pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus pembuatan di dalam sebuah teks tanggapan. Ini adalah ciri-ciri kebahasaan yang saya sampaikan. Yang pertama, tentang penggunaan kalimat kompleks. Saat ini banyak pihak yang tidak bertanggung jawab dengan penebangan hutan dan menyebabkan kebakaran hutan semakin banyak terjadi. Perhatikan yang saya beri garis bawah, penebangan hutan menyebabkan kebakaran ini adalah merupakan 2 verba. Selanjutnya penggunaan kata konjungsi. Contoh kalimatnya, belakangan ini terdapat banyak kebakaran hutan dengan kejadian dan sebab yang beragam. Nah, dan ini merupakan konjungsi. Contoh yang kedua, dengan penegasan yang lebih baik akan ada langkah penebangan hutan yang lebih teratur. Kata dengan ini merupakan konjungsi. Selanjutnya penggunaan kata rujukan. Contohnya, hal inilah yang menjadi dampak utama dari kebakaran hutan. Hal inilah merupakan kata rujukan. Kata yang merujuk pada hal apa? Hal tentang suatu kebakaran. Contoh kalimat berikutnya, ketika hutan menjadi kering, maka potensi terbakarnya hutan dan rerumputan semakin besar. Nya di sini merupakan kata rujukan yang menjelaskan kata sebelumnya. Selanjutnya tentang pilihan kata. Contoh kalimatnya, lahan hijau memang harus dijaga dengan menetapkan porsi penebangan hutan di Indonesia. Kata lahan hijau merupakan pilihan kata yang tepat pada kalimat tersebut. Kata penebangan hutan juga merupakan pilihan kata. Nah, untuk peta konsep hari ini adalah anak-anak bahwa di dalam teks tanggapan ini terdapat aspek kebahasaan atau unsur kebahasaan.
yaitu kalimat kompleks, kata rujukan, konjungsi, dan yang terakhir adalah pilihan kata. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.